Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1028 udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis nih, monggo, without ngenteni lang again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1028 versi resmi atau versi Manga Plus adalah Brachio Snack. Ya, judul ini sekarang udah gak bikin kita bingung lagi karena sekarang jadi jelas kalau judul itu ngarah ke salah satu jurus milik Queen yang digunakan saat melawan Sanji. Terus lanjut chapter 1028 seperti yang kita tahu diisi oleh Color Sprite yang ternyata bukan hanya gambarnya yang menarik, melainkan ada seperti sebuah permainan yang secara gak langsung Oda Sensei pengen kita mainkan. Mungkin beberapa dari kalian bingung dengan maksud permainan di sini, but tenang, bakal Mr. K jelasin kok. Ini semua berawal dari salah satu YouTuber Indonesia, Kakoinime. Buat yang belum tahu, dia tuh ahlinya buat bedah-bedah cover story atau color sprite yang beberapa kali terbukti emang nyimpen sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh Oda Sensei. Jadi buat yang belum nonton, Mr. K saranin buat tonton dulu video aslinya biar bisa ngikutin pembahasan kali ini. Guys, Kakoinime ngemulai penjelasannya tentang Color Sprite chapter terbaru yang didasari oleh judulnya itu sendiri, yaitu This is Your Story. Yang mana kalau kita artiin jadi ini ceritamu, yang bikin kita makin penasaran dengan maksud dari judulnya. Rasa-rasanya kalau bagian ini ya punya maksud kalau Oda Sensei ngajak kita main. Pertama, Color Sprite-nya sendiri didedikasiin untuk sebuah video games. Kedua, artinya judulnya ya, yang ini ceritamu seperti memiliki makna kalau Oda Sensei membiarkan kita untuk membuat cerita sendiri dari Color Sprite yang sudah dibuatnya. Tapi ngebuat cerita di sini bukan yang ngawang-ngawang atau ngasal kayak gitu ya. Soalnya Oda Sensei sudah menyiapkan beberapa clue yang bisa digunakan sebagai panduan kita membuat sebuah ceritanya. Well, menurut Kakoinime, clue pertama yang dia temui adalah sebuah rangkaian yang menghubungkan kalimat This is your story dengan sebuah angka-angka yang berada di sekitarnya. Menariknya, Oda Sensei gak mungkin secara random kan, cuma nyimpen itu angka-angka tanpa tujuan yang jelas. Makanya Kakoinime berasumsi kalau angka-angka yang terhubung dengan tulisan This is your story adalah sebuah angka yang menunjukkan chapter-chapter tertentu yang terhubung dengan One Piece. Seperti kata One Piece yang juga terhubung di bagian bawah Color Sprite-nya. Sayangnya, Oda Sensei gak ngebiarin kita bikin cerita dengan mudah. Karena seperti yang udah Mr. K bilang sebelumnya, kalau Oda Sensei tuh ngajak kita main, makanya kita harus mecahin beberapa angka yang masih belum jelas diperlihatkan pada rangkaian tersebut. But tenang ya, semua itu udah berhasil dipecahin sama Kakoinime yang mengungkap kalau di sana ada 5 rangkaian angka, di mana 3 rangkaian masih belum jelas tertulis angka berapa. Jadi sejauh ini baru 2 angka yang udah pasti, yaitu 38 dan 19. Sedangkan 2 angka yang terpotong kalau menurut Kakoinime untuk angka yang berada di kanan yang cuma memperlihatkan angka 2 saja, tapi belum tahu diikuti oleh angka berapa di belakangnya. Hal itu ternyata bisa dipecahkan dengan kode yang udah disiapkan oleh Oda Sensei pada stick yang dipegang Usopp. Di sana tertulis AX-2, yang mana kalau menurut Kakoinime A sama dengan 1 dan X sama dengan 24. Semua angka tersebut didapatkan dari angka yang diwakili oleh huruf abjad. Ya, simpelnya A adalah huruf pertama dan X adalah huruf ke-24. Nah, jadi kalau kita masukin ke rumus sebelumnya, maka didapetin 1 dikali 24 dikurang 2 sama dengan 22. Sedangkan untuk rangkaian selanjutnya yang cuma kelihatan angka 6-nya doang, clue-nya bisa kita temuin di sticknya Nami yang ada tulisan F5, yang mana seperti yang kita tahu ya, F adalah huruf ke-6. Jadi bisa kita simpulin kalau F5 sama dengan 65. Terakhir untuk rangkaian yang paling gak jelas, soalnya kedua angkanya tidak diperlihatkan sama sekali. Tapi jika kita perhatikan baik-baik lagi, di headphone milik Nami ada sebuah angka 5 pada bagian kirinya dan huruf I pada bagian kanan. Yang mana berarti kita mendapatkan 5i atau yang berarti 59. Maka jika kita kumpulkan semuanya, sekarang kita punya 5 rangkaian kata, yaitu 38, 19, 59, 22, dan 65. Menariknya angka-angka itu yang besar kemungkinan merujuk kepada chapter dari manganya. Yang kalau kita lihat di chapter 38 judulnya Bajak Laut, lalu chapter 19 Buah Setan, sedangkan chapter 59 berjudul Kewajiban, terus di chapter 22 judulnya Kau Juga Adalah Hewan Langka dan Mahal. Terakhir chapter 65 judulnya Bersiaplah. Masih bingung sampai di sini? Tenang, sekarang mari kita urutkan angka-angkanya jika sesuai dengan urutan chapter One Piece. 19, 22, 38, 59, 65. Perhatikan susunan kata dari judul chapter yang tersusun membentuk sebuah kalimat menarik. Buah setan, kau juga adalah hewan langka dan mahal. Bajak laut, kewajiban, bersiaplah. Udah lihat gambarannya? Well, kalau belum, kita hubungkan semua judul-judul itu jadi sebuah kalimat sederhana seperti ini. Bayangkan saja, ada pemakan buah iblis, dia juga hewan langka dan mahal. Dia juga seorang bajak laut yang punya suatu kewajiban dan bersiaplah dia akan datang. Sekarang jadi menarik kan kalimatnya?
Nah, kalau dari semua clue di atas, Kakuinima atau bahkan kita semua pasti langsung terpikir ke salah satu karakter yaitu Crocodile. Belum lagi waktu Kakuinima menjumlahkan semua rangkaian angka tadi yang jumlahnya menjadi 203 yang ternyata sangat mengejutkan karena judul chapter dari 203 adalah Crocodile atau buaya. Nah, apakah semua hal itu jadi indikasi kalau Crocodile bakalan segera datang ke Wano Kuni atau bagaimana? Karena meski kita tahu Crocodile dan Dust Bones akan pergi ke New World, tapi motif dari kedatangan Crocodile ke Wano Kuni, hal itu yang masih jadi salah satu tanda tanya besar jika saja semua clue ini benar dan Crocodile akan datang. Lalu yang bikin menarik lagi, teka-teki dari Color Sprite itu gak cuma sampai di misteri puzzle angka Crocodile. Karena kalau kita lihat lagi dari yang dikatakan oleh Kakuinima, kedatangan dari Crocodile bisa aja jadi clue untuk kapal-kapal yang sedang menuju Wano Kuni yang dikirim oleh pemerintahan dunia pada chapter terbaru ini. Kakuinima memprediksi kalau Crocodile mungkin saja datang ke Wano asalkan kapal-kapal itu adalah kapal-kapal yang membawa Buster Call atau sebuah alat yang biasa digunakan untuk memusnahkan suatu pulau. Hal itu dikarenakan jalannya cerita akan jadi lebih wah jika kapal-kapal yang dikirim oleh pemerintahan dunia ternyata membawa Buster Call, sementara Crocodile akan masuk ke jalan cerita dan Pluton atau salah satu dari 3 senjata kuno ya akan segera diperlihatkan, mengingat Crocodile sangat tertarik sama Pluton kan. Apalagi kalau kita hubungkan sama chapter 203 yang secara mengejutkan isi chapternya juga ngebahas tentang Pluton. Lalu pada Color Sprite sendiri, khususnya pada Usopp yang digambarkan menggunakan headphone robot canggih. Kalau menurut Kakuinima, headphone tersebut adalah salah satu ciri-ciri dari penemuan Franky yang mematikan. Contohnya aja Iron Pirate yang juga mengenakan sebuah headphone. Lalu jika kita hubungkan dengan angka 800 yang ada pada bagian headphone yang menyatu dengan alat pada mata Usopp, maka ciptaan Franky bisa aja berhubungan dengan 800 tahun yang lalu yang mana hal itu adalah senjata kuno Pluton. Yang mana blueprintnya sendiri pernah dipegang oleh Franky sebelum akhirnya dia bakar karena blueprintnya udah tersimpan rapi di kepala Franky. Hal ini juga didukung sama perkataan pada bandana Usopp yang bertuliskan It's not play, yang mana kalau kita cari di Google It's not play meaning ya, maka akan muncul sebuah frase yang tertuliskan It's not play the game, yang uniknya berhubungan sama Color Sprite yang bertemakan tentang game. Tapi lebih menariknya lagi, arti dari It's not play the game sendiri yang bisa kita artikan sebagai someone behaving in an unfair and unacceptable way, atau simpelnya orang tersebut licik, yang hal ini jelas mengacu kepada Pluton. Karena mau gimana juga, penggunaan senjata kuno jelas pasti ngebuat kita lebih unggul ngelawan hal apapun. Makanya mau sekelas Buster Call juga kalau udah ketemu sama Pluton pasti bakalan langsung kicep. Nah, kalau dari kakak ini sendiri, dia berpendapat kalau Pluton sebenarnya udah beres dibuat Franky dan awalnya dipersiapkan untuk melawan Kaido. Namun karena kedatangan kapal-kapal pemerintahan dunia yang tiba-tiba, maka akhirnya Pluton akan disiapkan untuk melawan hal itu. Gimana? Gila kan? Baik Oda Sensei yang nyiapin ceritanya, begitu juga sama Kakuinima yang berhasil nemuin semua artis sampai sejauh ini. Dua-duanya emang bener-bener gila cara berpikirnya. Ya, kabarnya juga Kakuinima lagi nyiapin part 2 dari pembahasan Color Sprite yang nantinya akan lebih fokus ke karakter-karakter di Color Sprite-nya. Jadi tungguin aja channel itu update buat dapat pembahasan lebih lanjut buat Color Sprite guys. Dan untuk Kakuinima sendiri, Mr. K secara personal sangat respect akan apa yang kamu lakukan. Dan Mr. K sendiri ingin ngajak ngobrol dirimu di live stream yang biasa kulakukan tiap minggu mau jam 12 malam. Kalau mau 17 Oktober nanti kita ngobrol bareng sekaligus belajar bareng. Oke, Mr. K sudah bahas Color Sprite Kakuinima guys. And now ke menu utamanya, yang dimulai dengan memperlihatkan ruang tamu kastil Kaido yang diisi oleh para CP0. Dimana di sana ya terlihat salah satu dari CP0 yang besar kemungkinan adalah pemimpin dari CP0. Sedang berbicara dengan anggota CP0 lainnya yang kita ketahui kalau dia adalah Rob Lazy. Di momen itu, orang yang kita curigai sebagai pemimpin dari CP0 lagi ngelaporin tentang situasi di Onigashima, di mana dia ngelihat sebuah naga yang mirip dengan Kaido dan dia cukup yakin kalau naga yang dia tunggangi oleh Luffy itu ya adalah naga yang tercipta dari buah iblis buatan Vegapunk. Yang mana dengan adanya naga tersebut bersama Luffy bisa dipastiin juga kalau naga itu berada di pihak musuh. Cuma bagi Luffy sendiri hal kayak gitu bukanlah sebuah masalah besar, karena pada akhirnya mereka bisa ngebuat para bajak laut itu bertarung sehingga pada akhirnya mereka yang akan diuntungkan nantinya. Di momen itu juga kita dikasih tahu kalau alasan Lassie nelpon pemimpin dari CP0 yang sedang berada di Onigashima adalah dikarenakan dia baru aja dikasih perintah oleh pemerintahan dunia untuk segera menjadikan negeri Wano sebagai wilayah kekuasaan dari pemerintahan dunia guys jika Kaido berhasil dikalahkan oleh Luffy. Meski bagi pihak pemerintahan dunia kekalahan dari Kaido masih terbilang kecil kemungkinannya, karena meski anak buahnya berhasil dikurangi dengan cukup banyak, yang awalnya ada 30.000 kini tersisa 12.000, sedangkan di pihak pembebasan Wano Kuni jumlah orangnya malah bertambah dari yang awalnya 5.400 menjadi 8.000 orang.
Tapi pemerintahan dunia tetap ngerasa harus nyiapin rencana tersebut agar nantinya jika Luffy benar-benar berhasil mengalahkan Kaido, pemerintahan dunia juga gak akan kebingungan tentang langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Bahkan hal yang disiapkan oleh pemerintahan dunia gak hanya sebatas rencana, karena kalau dari perkataan Rob Lucci sendiri, mereka udah mengirimkan kapal bantuan ke negeri Wano dalam jumlah yang cukup besar, meski kita masih gak tahu dipimpin oleh siapa sebenarnya armada sebesar itu. Menariknya, kalau di versi spoilernya kita dikasih tahu kalau Luffy berada di sekitaran Wano, tapi kalau kita lihat secara lebih jelas lagi ya, Luffy yang sedang bersama Stacy dan Kaku terlihat seperti berada di salah satu ruangan yang harusnya ada di Marizoa atau lebih tepatnya di Kastil Pangea, karena dari latar kaca-kaca mewah seperti itu harusnya gak mungkin Luffy sedang berada di sebuah kapal. Belum lagi satu perintah lainnya yang disuruh oleh pemerintahan dunia adalah untuk mencoba menangkap Robin Chan kembali, dan perintah ini harus dilakukan entah apapun hasil dari perang yang terjadi di Onigashima. Karena bagi pemerintahan dunia, keberadaan Nico Robin masihlah jadi kunci bagi para bajak laut, makanya pemerintahan dunia sangat ingin Nico Robin dapat tertangkap. Nah, dari perkataan Luffy yang menyampaikan perintah tersebut dan meminta kepada pemimpin CP0 untuk mengupayakan penangkapan Robin, harusnya ini juga jadi bukti tambahan kalau Luffy, Stacy, dan Kaku gak bakal datang ke Wano Kuni dan hanya akan menunggu laporan yang terjadi. Jadi kayaknya momen pertarungan seperti yang terjadi di Arc Enies Lobby gak bakal terjadi di Arc Wano Kuni guys. Tapi tetap beberapa orang dari CP0 yang udah ada di negeri Wano akan bergerak sekuat tenaga untuk menangkap Robin. Hal ini jadi ngebuat asumsi kalau anggota CP0 yang berada di negeri Wano nantinya akan dihandle oleh orang-orang yang masih bugar, kayak Brook yang masih belum bertemu lawan serius, karena sampai sekarang Brook terlihat masih bersama Robin yang udah bisa berlari lagi setelah sebelumnya harus digendong oleh Brook. Lalu ada juga Jinbe yang masih belum bertarung mati-matian. Terus masih ada juga God Usopp yang belum beraksi, yang kemungkinan nantinya mereka akan bertarung dengan orang-orang dari CP0 yang akan mencoba untuk menangkap Robin. Sementara itu untuk keadaan Pulau Onigashima yang 5 menit lagi diprediksi akan jatuh ke ibu kota bunga, sekarang rencana yang dibuat oleh Yamato yang nyuruh Momo buat bikin awan api yang lebih besar agar bisa menahan laju dari Pulau Onigashima lagi dicoba dijalanin sama Momo sendirian. Meski masih belum membuahkan hasil karena Momo cuma bisa bikin awan api dalam bentuk yang lebih kecil, tapi Yamato sendiri udah coba ngelakuin rencana B yang dia siapkan. Jadi andaikan Momo gagal buat ngelakuin rencana awalnya, Yamato yang sekarang sedang menuju ke gudang senjata rahasia terlihat memanjat bagian Pulau Onigashima, lalu setelah sampai dia berubah ke wujud Zuannya dan bergegas menuju ke gudang senjata untuk menghancurkan peledak yang ada di sana. Semua hal ini mereka berdua coba lakukan dengan tujuan untuk menghentikan Pulau Onigashima dan juga bersiap untuk kemungkinan terburuk sehingga bisa mengurangi jumlah korban jiwa jika memang laju Onigashima tidak dapat dihentikan. Lalu di perjalanan menuju gudang senjata itu juga ya, Yamato bertemu dengan sisa kru Law yang kayaknya juga lagi menuju ke lantai pertunjukan, tapi masih belum bisa dipastiin apa yang sebenarnya kru Law akan lakukan selanjutnya. Next, momen pun memperlihatkan pertarungan antara Queen dan Sanji di mana keduanya masih bertarung di lantai pertunjukan guys. Queen terlihat menyerang dengan semua senjata yang dia miliki, mau itu pedang ataupun capit miliknya, semua dia coba untuk bisa memaksa Sanji menggunakan right switch milik Girma. Di sisi lain, Sanji malah makin merasakan ada sesuatu yang gak beres dengan tubuhnya. Makanya kayaknya dia gak terlalu fokus untuk bertarung. Sampai-sampai Chopper yang ngelihatnya aja sampai ikut khawatir karena Sanji beberapa kali terkena serangan telak dari Queen. Tapi Sanji sendiri kekeh sama pendiriannya kalau dia gak mau ngegunain Red Suit miliknya. Apalagi kalau itu atas dasar paksaan dari musuh yang sama sekali gak tahu cerita tentang bagaimana hubungan yang dimiliki oleh Sanji dengan keluarganya. Makanya Sanji tetap mencoba menggunakan serangan seperti yang biasa dia gunakan, yaitu Diable Jambe Grill Shoot yang sebenarnya mengenai dan menghempaskan Queen cukup jauh. Tapi sayang Queen malah langsung bisa berubah ke mode Zuannya seperti tidak terjadi apa-apa. Makanya Sanji sendiri kebingungan dengan apakah serangannya berpengaruh kepada Queen atau enggak. Sementara Queen yang udah siap pada mode Zuannya bilang kalau dia akan memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari penguasa dunia di masa lalu. Namun gilanya, serangan Brachio Snake itu ternyata ngebuat kepala dan ekor Queen terlepas dari badannya, yang bahkan ngebuat semua orang yang ada di lantai pertunjukan kaget bukan main. Ya, jangankan mereka yang ada di lantai pertunjukan, kita aja yang baca manganya pasti dikagetkan dengan ulah dari Queen yang ada-ada aja. Emang paling jago dah udah sensei buat bikin lawakan-lawakan fresh kayak gini. Kayak contohnya dulu aja waktu Robin baru pertama kali bergabung dengan kru SAP ya, Luffy terlihat dibantu niruin Chopper dengan tangan Robin sebagai tanduknya. Lanjut fokus lagi ke leher dan ekor Queen yang melilit Sanji sepenuhnya. Hal ini mirip kayak seekor ular yang sedang bertarung dengan mangsanya. Bahkan klaim dari Queen belum pernah ada seorang pun yang pernah bisa lolos melepaskan diri dari serangan lilitannya tersebut.
Terus saking kuatnya lilitan itu, maka tulang dan organ dalam dari seseorang bisa saja dibuat hancur seketika. Bahkan orang yang bisa menggunakan haki Busosoku pun tetap gak bakal bisa mempertahankan dirinya. Queen sendiri ngejelasin lebih lanjut kalau sebenarnya badan dari Brachiosaurus sebenarnya adalah anggota tubuh yang gak berguna. Cuma karena dia seorang ilmuwan, dia bisa menyulap hal gak berguna seperti itu dengan tambahan launcher di pinggir badannya, sehingga sekarang badan milik Queen memiliki fungsi tambahan. Sayangnya kata kunci dari launcher milik Queen adalah Brachio Launcher yang disebutin sama Queen waktu dia lagi ngejelasin ke Sanji. Makanya launcher tersebut malah menyerang Queen yang sedang melilit Sanji. Lucunya nggak cuma sekali, bahkan Brachio Launcher itu kembali menyerang Queen sehingga bikin Queen ngelepasin lilitannya kepada Sanji. Tapi efek dari lilitan tersebut kayaknya emang bener sangat kuat. Sampai-sampai badan Sanji aja terlihat patah di beberapa bagian, dan Chopper yang ngelihat Sanji kayak gitu malah langsung teringat dengan zombie yang sedang berjalan. Menariknya, tubuh Sanji yang udah patah di banyak bagian tiba-tiba bisa kembali seperti sedia kala. Momen itu langsung ngingetin ke momen Sanji waktu kecil saat dia menyerang saudaranya. Namun pukulan Sanji itu gak bikin dampak apa-apa. Makanya Sanji langsung terbesit sebuah pemikiran kalau dalam dirinya baru aja terbangkitkan sebuah kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Buktinya aja di serangan Queen selanjutnya, di mana Queen menggunakan pedang miliknya untuk memenggal kepala dari Sanji. Bukannya kepala Sanji yang terpisah, malah pedang milik Queen yang patah seketika. Wah, apakah Sanji bener-bener ngedapetin kekuatan Germa yang pernah dicampurin ke DNA miliknya? Sehingga Sanji sebenarnya adalah produk terbaik yang ingin diciptakan oleh ayahnya. Kayaknya lebih enak kalau Mr. K bahas di konten 3N ya. Jadi ya sabar aja nunggu konten 3N, oke? Semoga mood. So, segitu aja buat konten react One Piece chapter 1028-nya. See you again next time. Adios, si Karamelo. Stay safe everyone. Salam.